aplikasi penataan data pada SPSS. Pengertian dan pengembangan SPSS. SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis statistika tingkat lanjut, analisis data dengan algoritma machine learning, analisis train, serta yang dapat diintegrasikan untuk membangun platform data analisis. Pengenalan karakteristik data. Karakteristik serangkaian data. A. Elemen atau unsur. Serangkaian data memiliki elemen. Masing-masing elemen memiliki karakteristik. B. Variabel. Variabel adalah karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perhatian dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. C. Kasus. Kasus adalah informasi yang menyangkut seluruh variabel dari suatu elemen tertentu. D. Observasi. Observasi adalah hasil pengamatan tertentu. Pengelompokan data berdasarkan sumber data. 1. Data primer, 2. Data sekunder, 3. Data kualitatif, 4. Data kuantitatif, 5. Data nominal, 6. Data ordinal, 7. Data interval, 8. Data rasio. Aplikasi ANOVA untuk korelasi. Pengertian aplikasi ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antara grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA ditemukan dan diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan produser uji statistik yang mirip dengan tes. Syarat uji ANOVA. 1. Random sampling. Sampel bersifat independen dan bebas. Artinya individu sampel diambil secara acak atau random dari masing-masing populasi atau kelompok data. 2. Multivariate normality. Distribusi gejala tiap populasi atau kelompok data adalah normal. Untuk mendapat data dengan distribusi normal, jumlah sampel bisa diperbanyak atau bisa dilakukan tes normalitas terlebih dahulu. 3. Homogeneity of variance. Setiap populasi memiliki kesamaan variansi. Jika berbeda pun, hendaknya tidak terlalu signifikan. Kesamaan variansi dapat diketahui melalui pengujian variansi. Aplikasi pendeteksian korelasi. Pengertian dan koefisien korelasi. Korelasi adalah sebuah hubungan yang selalu ada di setiap titik kehidupan kita. Sebagian besar kejadian pada kehidupan sehari-hari yang disebut sebagai variabel itu saling berhubungan atau berkorelasi. Hubungan antara variabel inilah yang perlu dipahami. Koefisien korelasi atau R adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antara variabel ataupun arah hubungan dari variabel-variabel. Nilai R bergerak dari min 1 sampai plus 1. Kekuatan hubungan diketahui dari nilai angka, sedangkan arah dinyatakan dalam bentuk positif atau negatif. Aplikasi regresi sederhana dan berganda. 1. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen. Apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai, data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 2. Uji koefisien regresi sederhana. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi. 3. Regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 4. Analisis determinasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui presentasi sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Jika R2 bernilai 0, maka tidak ada sedikit pun presentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Tetapi jika R2 bernilai 1, maka sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Aplikasi pengujian asumsi dan diagnostik terhadap regresi berganda. Asumsi klasik pada regresi linear. Aplikasi pengujian asumsi dan diagnostik terhadap regresi berganda. Jenis regresi linear OLS.
Sebelum kita membahas lebih jauh apa saja asumsi klasik yang harus dipenuhi pada regresi linear OLS, alangkah lebih baik jika kita mengetahui dulu bahwa regresi OLS ada dua macam, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dengan adanya dua jenis yang berbeda pada regresi linear, maka syarat atau asumsi klasik pada regresi linear juga ada dua macam. Uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Asumsi klasik pada regresi linear sederhana antara lain: 1. Data interval atau rasio, 2. Linearitas, 3. Normalitas, 4. Heterokedasitisitas, 4. Outlier, 5. Autokorelasi. Uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Asumsi klasik pada regresi linear berganda antara lain: 1. Data interval atau rasio, 2. Linearitas, 3. Normalitas, 4. Heterokedastisitas, 5. Outlier, 6. Multikolinearitas, 7. Autokorelasi. Aplikasi regresi nonlinear. Regresi nonlinear merupakan suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model nonlinear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Model nonlinear dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu model linear intrinsik dan model nonlinear intrinsik. Model linear intrinsik: jika suatu model adalah linear intrinsik, maka model ini dapat dinyatakan melalui transformasi yang tepat terhadap perubahannya ke dalam bentuk linear baku, seperti regresi eksponensial. Kemudian model nonlinear intrinsik: jika suatu model adalah nonlinear intrinsik, maka model ini tidak dapat diubah menjadi bentuk baku.